Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Ahmad Shadiq Ibn Muhammad Ban Ahsan. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Begitu juga anak beliau akhina fillah Al-Habib Fikri Ban Ahsan dan Al-Habib Hadi Al-Aidarus dan seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dimanapun keluarga Nabi kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan segala hajat-hajat sirin dikabulkan oleh Allah. Begitu juga para tuan guru, para ulama, para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Guru Suyuti. Mudah-mudahan sirin juga diberikan kesehatan, keafiatan, Guru Ahmad Siri dan seluruh guru-guru yang hadir, Ketua PHBI, Ketua Masjid Jami Assalam, dan tidak lupa tadi pembawa acara Guru Badruddin yang bersemangat menyampaikan pidato beliau, Guru Fakhrudin. Nah itu rupanya Sidin ini pintar bepantun. Mun kayak itu bepantun aja juga kita. Guru Fakhrudin belumlah tua. Kita ulangi. Guru Fakhrudin belumlah tua. Mudahan Sidin bebini dua. Mudahan Sidin sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan guru-guru kita berataan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita gembira karena di malam ini kita bersama-sama berkumpul. Hadir juga bersama kita Bapak Camat atau yang mewakili beliau, Bapak Sekretaris Camat, mungkin dari ada Kapolsek atau yang mewakili beliau, dari Dan Ramil yang mewakili beliau. Kita malam ini adalah mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi memang kita umat Nabi ini memang disuruh bergembira dengan karunia yang diberikan oleh Allah dan rahmat yang diturunkan oleh Allah. Bila kita diberi nikmat, kita gembira. Sedangkan kita tahu tidak ada nikmat yang lebih besar dan tidak ada rahmat yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad. Wa man huwal ayatul kubra limu'tabirin wa man huwan ni'matul uzma limughtanimi. Jadi Nabi itu adalah karunia paling ganal. Ada seorang wali min auliyaillah. Beliau melihat di dalam ru'ya manamiyah disebut. Beliau melihat Nabi di dalam mimpinya. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma nasibu man fariha bimaulidik?" Ya Rasul, apakah jatah, apakah bagian yang didapat oleh orang yang gembira dengan kelahiran pian?
Maka kemudian di mimpi itu Nabi menjawab, man fariha bina farihna bihi. Siapa yang gembira dengan kami, maka kami pun gembira dengannya. Maka jika malam ini kita berkumpul karena gembira dengan Nabi, maka insya Allah Nabi pun gembira dengan perkumpulan kita ini. Dan sholawat yang pian baca tadi akan menyebabkan pian semakin dekat dengan Allah. Jadi bersolawat kepada Nabi itu adalah salah satu cara paling cepat mendekatkan diri pada Allah. Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam tafsir beliau Al-Bahrul Madid ketika mentafsirkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata ujar Ibnu Ajibah ada sebuah riwayat di mana Allah bertanya kepada Nabi Musa. Ujar Allah, ya Musa, hal turidu an akuna aqraba ilaika min nafasika ila badanik wa min kalamika ila lisanik wa min wasawisi qalbika ila qalbik. Ujar Allah, wahai Musa, apakah kamu mau kalau aku ini lebih dekat kepada kamu dibanding napas dan tubuhmu? Bayangkan napas dengan awak kita kayak apa paraknya, lamun napas itu bersumber dari awak kita. Ikam hakunlah wahai Musa, ujar Allah, aku ini lebih dekat kepada kamu lebih dari geretek hati dengan hatimu, dan aku ini lebih dekat kepadamu lebih daripada kalimat dan lisanmu. Penderan dan lisan. Ujar Nabi Musa, bala ya Rab, inggih ya Allah, ulun mau pian dekat dengan ulun lebih daripada geretek hati dengan hati, lebih daripada pandir dengan muntung, lebih dari napas dengan tubuh. Maka apa jawaban Allah? Wahai Musa, bila kamu mau aku lebih dekat kepada kamu dari itu semua, fa'akthir minas salati ala Muhammad, maka perbanyaklah bersolawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf, sebelum kita bicara Nabi, ini menjadi dalil bahwa kadada jalan lain mendekatkan diri kepada Allah itu terkecuali harus melewati jalan Nabi. Ulun ulangi, tidak ada jalan menuju Allah terkecuali melalui jalan Nabi. Ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi, wa kullu turuq ilallahi masdud, semua jalan menuju Allah telah tertutup, illa tariqal habib, terkecuali jalannya Nabi Muhammad. Ini ulun sampaikan sebelum kita bicara tentang Nabi. Kita malam ini kada berpanjang lebar, lakas ampihan, lakas kita makanan. Jadi yang pertama ulun ingin sampaikan, ulun sekali lagi mohon maaf. Apalagi ini kan jadi ibu kota baru nih, Parak nih bukan ibu kota ini. Karena akhirnya Batu Kajang, Batu Sopang, Muara Komam ini menjadi bujur-bujur titik-titik ibu kota. Pian akan saksikan kan, dalam 20 tahun akan datang mungkin akan banyak orang-orang datang ke Batu Kajang ini. Ba'adu nasib ke sini. Ada orang Jepang yang datang, ada orang Inggris yang datang, ada orang Amerika yang datang, ada orang Cina yang datang, ada orang Korea yang datang untuk mengadu nasib membangun perusahaan di sini. Dan mereka orang Inggris, orang Jepang, orang Amerika nih apabila datang ke satu kampung kada mungkin nih kada mencari hiburan. Uyuh begawi nya pasti mencari hiburan. Dan kada mungkin bepai orang Cina, orang Jepang, orang Inggris, orang Amerika mencari hiburan
lalu bubuhannya beburdahan itu kan mungkin, atau bediba itu mustahil. Mesti kenenya membangun klub malam, membangun diskotik. Tadinya kada pernah terlihat diskotik di Batu Kajang, maka kaina kada mustahil ada orang nang berusaha membangun diskotik di Batu Kajang. Itu konsekuensi dari ibu kota baru. Maka sekarang kita memiliki tugas untuk menjaga anak cucu kita. Karena di zaman apapun anak cucu kita insya Allah bisa aja selamat. Yang penting inya diisi modal agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah pasti akan memberikan inya pemahaman terhadap agama. Sebelum ulun bicara Nabi, ulun minta izin sedikit mengutip kata-kata Al-Imamul Ghazali. Ini ulun anggap penting. Kenapa? Karena mungkin di Batu Kajang kadada, tapi di sebagian tempat di Kalimantan Timur, sebagian tempat ada sekarang orang mengajak kita kepada ma'rifat, kepada tasawuf, menjanjikan kita sampai kepada Allah, tetapi meremehkan syariat Nabi Muhammad. Ditinggalkannya syariat, diadakannya majelis-majelis khusus, dibawainya masyarakat untuk sampai kepada Tuhan, tetapi meninggalkan syariat Nabi. Sekarang coba kita lihat kata-kata Al-Imamul Ghazali. Bukan ujar Ahmad Zaini, ujar Imam Ghazali, Qutbul Ulum, seorang wali min awliyaillah, seorang imam dalam tasawuf. Ujar Imam Ghazali, i'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atu syari'i fil awamiri wan nawahi. Ketahuilah bahwa ketaatan atau ibadah apapun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu harus mengikuti tuntunan syariat, baik di dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Kada kawa memaraki Tuhan meninggalkan syariat. Majelis apapun, siapapun gurunya, ujar Imam Ghazali, idzil ilm wal amal bilaqtida'i syar'i dalalatun. Ujar Imam Ghazali, majelis apapun itu, siapapun yang menyampaikan, apabila penyampaiannya atau tindakannya atau amaliyahnya tidak sesuai dengan syariat Nabi, maka ajaran itu sesat, titik. Ini Imam Ghazali katakan, siapapun orangnya, dimanapun majelisnya, bila ia mengajarkan pian untuk meninggalkan syariat, maka itu sesat. Jelas kira-kira lah? Jelas kira-kira lah? Baik. Kayak lagi. Baik. Ini terjadi soalnya para jamaah, hati-hati dengan orang begitu. Jangan kita tergiur dengan berbagai macam janji-janji mereka. Ibu-ibu acil-acil, bila pian hadir di satu majelis, lalu di majelis itu dilajari, begitu keluar dari majelis itu tambah wani lawan laki. Keluar dari majelis itu yang tadinya baik-baik aja timbul rusak hubungan lawan laki, kada usah lagi datang ke majelis itu. Majelis apa nang merusak hubungan orang? Majelis apa nang melajari kita sombong kepada kaum muslimin? Maka perhatikan itu baik-baik, itu tanggung jawab kita umat Nabi. Jangan sampai di sini kita berkumpulan bermaulid, begitu keluar kita bersambatan antara satu dengan yang lain. Kita saling fitnah antara satu dengan yang lain. Kita berhirian antara satu dengan yang lain. Ujar Nabi, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah
yang saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Baik, selesai, kita tinggalkan. Ulun kalau bicara tentang Nabi ini jujur aja, ketika kita harus berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, ujar Wahab ibn Munabbih di dalam kitab Insanul Kamil yang ditulis oleh Imam Al-Jaini. Di situ beliau riwayatkan daripada Wahab ibn Munabbih, meskipun ada beberapa kitab ditulis ulama terkait masalah marwiyat atau riwayat-riwayat daripada Wahab ibn Munabbih, seperti yang ditulis oleh al-muhaddits ad-doktor Alwi bin Syihab. Walhasil ujar Wahab bin Munabbih, qara'tu fi ihda wa sab'ina kitaban, aku telah membaca 71 kitab. Aku membaca 71 kitab. Maka aku dapati di dalam kitab itu satu pernyataan, seandainya otak manusia semuanya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, berapa banyak manusia, termasuk Thomas Alva Edison, Albert Einstein, B.J. Habibie, siapa nang diisi Tesla wah ini, Elon Musk, siapa lagi, Bill Gates nang diisi Microsoft, orang-orang pintar kumpulakan berataan, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, kumpulakan orang pintar, ambil kecerdasannya, letakkan di satu sisi, lalu kecerdasan dan akal Nabi letakkan di sisi lain, lalu kita banding otak manusia seluruh dunia, kecerdasan mereka berhadapan dengan kecerdasan Nabi. Itu ujar Wahab bin Munabbih, bagaikan sebutir pasir yang berhadapan dengan gurun Sahara. Bahkan beliau mengatakan rimalud dunia itu pasir seluruh dunia. Kayak apa? Makanya jujur aja, kalau ulun diundang ke sini disuruh berkisah detail tentang Nabi, kada bakal kawan. Tadi tuh baca Habsyi kah? Habsyi. Ujar Habib Ali Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi li wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusuf. Ujar Habib Ali, jangankan ulun sorangan, imbah ini Habib Fikri bepandir, Guru Sirri bepandir, Guru Suyuti bepandir, Habib Jindan kita undang, Gus Baha kita undang, Ustadz Somad kita undang, siapa lagi, Habib Jamal Ba'agil kita undang, Habib Taufik Assegaf Pasuruan kita undang, Habib Segaf Baharun kita undang, Ustadz Adi Hidayat kita undang. Semuan ulama suruh berkumpul di Batu Kajang. Semua ulama suruh berkumpul ke sini, suruh mengisahkan Nabi. Kada boleh sama. Ulun mengisahkan Nabi lahir, Sidin mengisahkan Nabi lagi kecil, Sidin mengisahkan kesabaran Nabi, Guru Suyuti mengisahkan keberanian Nabi. Semua orang ceritanya berbeda-beda. Kami bercerita sampai kiamat. Sampai kiamat kada tuntung kisah Nabi Muhammad. Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusuf. Akramakumullah jazakallah. Habis masa kisah Nabi kada habis. Jelas kira-kira lah. Jelas lah. Ujar Imam apa? Ujar Imam yudriku fid dunya haqiqatahu. Ada. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Bagaimana mungkin orang mengetahui hakikat Nabi Muhammad sedangkan orang itu asik tertidur? Qaumun niyam tasallau anhu bil hulumi, yang terlena dengan mimpinya. Kayak apa kita hendak tahu hakikat Nabi? Kada kawa baik. Kita mengisahkan Nabi ini sekedar berita yang sampai kepada kita yang diceritakan para sahabat. Lebih dari itu kita kada kawa.
Kita bicara muhanabi, sedikit kita bicara fisik Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita anugerah bermimpi Nabi. Tapi itu pun sekali lagi bukan hakikat Nabi yang asli. Suatu hari Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami, Qutbul Ahwal, Abu Yazid pernah berkata di dalam doa beliau, ketika beliau bersolawat kepada Nabi dan berkata, Allahumma arini wajha nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa indak. Ya Allah, berikanlah ulun karunia kawa melihat muha Nabi Muhammad nang asli, nang kaya di sisi pian. Ulun nak melihat muha Nabi nang asli, nang kaya di sisi pian. Faghalabahun naum, maka tiba-tiba beliau teguring. Wa khatabathul hurriyah, maka tiba-tiba beliau dipenderi oleh bidadari di dalam tidurnya. Min warail hijab, dari belakang tirai. Bidadari itu mengatakan ya hadza, maksudnya ya fulan, ya Abul Yazid, ai Abul Yazid, bainaka, ujar Abu Yazid, ujar bidadari, ai Abu Yazid, bainaka wa bainama tatlub alfu hijabin min nur. Wahai Abu Yazid, antara kamu dan permintaanmu itu untuk melihat wajah Nabi yang asli, itu ada 1000 tirai yang mendinding, ada 1000 hijab yang mendinding. Berapa hijab? Berapa? 1000. Lau saqata adnaha ala qalbika lahtara. Seandainya dinding yang paling bawah itu jatuh dan masuk ke dalam hatimu, maka hatimu akan hancur terbakar. Itu hijabnya, itu dindingnya. Kayak apa cahaya aslinya? Makanya jadi Imam Busiri, wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatan. Kadang-kadang kita mengisahkan hakikatnya. Jadi kita mengisahkan hanya sekadar nang kita tahu aja, nang sedikit nah. Sekarang dengarkan, ulun minta maaf, ulun sudah katakan ke Habib tadi. Pertama, ulun tidak berdiri, ulun mohon maaf, karena ulun membaca beberapa hadis. Kalau ulun berdiri, akhirnya ulun kadang mengikuti kitab, kalau pina ulun ngalor ngidul akhirnya. Ulun ini sebujurnya hendak aja berlucu. Dalam hati ulun ini sudah memikirkan kira-kira kisah Paloi yang mana yang dikisahkan, kisah Alabiu mana nang dibawa. Tapi ulun berpikir lagi, ulun diundang ke sini untuk mengisahkan Nabi. Pian datang ke sini untuk mendengar kisah Nabi. Amun hendak tertawa, baik pian nonton OPJ boleh nih, nyata lucu. Kita melihat ujar Sayyidina Anas, salah seorang khadam Nabi, ujar beliau, khadamtun Nabi ya asyara sinin. Aku bahadam kepada Nabi 10 tahun selama di Madinah. Ujar Sayyidina Anas, wa kana Rasulullah laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Nabi Muhammad itu, beliau itu tidak tinggi jangkung tapi kada jua rendah. Jadi Nabi kita Muhammad yang dikatakan tadi, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik akhlak dan rupa. Makanya dikatakan wa ahsanu min kalam taraqat tu'ainu wa ajmalu ay wa akmalu min kalam tadidin nisa'u. Singkatnya, Nabi itu tidak tinggi jangkung, kada jua rendah. Jelas lah? Tapi ajaibnya, apabila Nabi duduk bersama, maka Nabilah yang akan paling menonjol di antara semuanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi tidak tinggi semampai, tidak rendah.
Wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Nabi Muhammad ini memiliki kulit tidak putih pucat, kada jua hirang. Pahamlah putih pucat? Ini ada orang tuh putih pucat. Putih memang, tapi pucat. Nabi kada begitu. Putih pucat. Putih pucat itu apa sih bahasa kita tuh? Kalas-kalas ke jerang. Ini ulun bepender bahasa Banjar, paham aja kala? Paham aja kah? Jadi kulit Nabi itu tidak putih pucat, tapi kada jua hirang. Tetapi Nabi itu asmarul laun. Kulit Nabi itu putih kemerah-merahan bercahaya. Makanya ulama mengatakan kulit yang paling bagus itu adalah orang yang putihnya itu kemerah-merahan. Model putih itu putih basah. Kada yang putih bebintik-bintik habang kada. Tapi putih kemerah-merahan. Makanya ibu kita semua Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu beliau gelarnya apa? Gelarnya apa? Humaira. Perempuan cantik yang berpipi kemerah-merahan. Nah, jadi Nabi putih juga kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Lamun kita ini putih kehirang-hirangan. Manyon rancang mengisahkan kadang-kadang ada sepalih bebinian tapi di Batu Kajang kadadalah. Itu di Kolombia. Kadang-kadang BP bebinian ini kalau Sayyidah Aisyah kan putih kemerah-merahan. Ada sepalih bebinian putih kehirang-hirangan. Di mana kita tahu Bihimat BP memakai MS Glow. MS Glow putih muha sekali gulu hirang. Nah itu putih kehirang-hirangan kan ya. Tapi bebinian di sini kadada lah. Itu di Thailand sana. Walhasil Nabi tidak putih pucat, tidak hitam, tetapi kulit beliau terang. Wala bil ja'dil qatit wala bil adam. Wala bil ja'dil qatit wala bis sabat. Rambut Nabi itu tidak keribo. Keribo. Nabi tidak keribo, tidak lurus, tetapi rambut Nabi itu bergelombang. Orang bergelombang itu apa? Udah kita nyambat apa? Guru ikal mayang kan jarang. Ikal mayang. Pun bergelombang. Itu rambut Nabi. Terkadang yadribu syahmata udzunaih. Terkadang rambut Nabi itu sampai cuping telinga, terkadang bisa sampai hidung Nabi mancung. Tetapi tidak seperti paruh burung. Alis Nabi tebal. Mata Nabi bagian yang hitam nih hitam benar. Mulut Nabi seperti mim. Nabi itu tampan. Kesimpulannya ujar Sayyidina Ali, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti Nabi baik sebelum atau sesudah beliau. Makanya dalam Maulid Azab dikatakan mithluhu layyujada. Yang seperti Nabi itu kada bisa ditemukan dimanapun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ba'idun ma bainal mankibain. Nabi Muhammad itu badan beliau apa sih? Dada Nabi itu lebar. Bidang, orang nyebut bidang. Dada Nabi lebar. Bidang. Sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkan Nabi ini kita subhanallah. Lengan Nabi kuat. Wa idza masya
Maksudnya takaf itu kayak ini. Nabi Muhammad itu bila berjalan, Nabi Muhammad itu bila sidin berjalan, Nabi itu berjalan seperti orang yang turun gunung. Jadi umpama, coba biar ini gunung turun kayak itu, pasti batis kita nih kokoh pinjak. Karena bilanya kada kokoh kita tergulung. Ya bahasa orang silat tuh kuda-kuda mantap. Maka Nabi itu bila berjalan, beliau berjalan cepat dan kaki ini kokoh memijak tanah. Ujar Sayyidina Jabir ibn Samurah, sahabat Nabi. Ujar Sayyidina, suatu malam aku pernah bertemu Nabi di saat bulan purnama. Wa inni la anduru ilal qamar, dan saat itu aku langsung melihati bulan purnama. Wa anduru ilan nabi, dan aku lihati muha Nabi. Karena aku lihati bulan purnama, aku lihati Nabi, aku lihati bulan, aku lihati Nabi. Wallahi lahu wa indi ahsanu minal qamar. Ujar sidin, demi Allah muha Nabi Muhammad itu lebih indah daripada bulan purnama. Itu Sayyidina Jabir bin Samurah. Bulan itu terang bagus, oleh hati muha Nabi, oleh hati bulan, oleh hati Nabi. Kesimpulannya dasar lebih indah wajah Nabi daripada bulan purnama. Makanya wajar orang bersyair komarun kan. Kemudian ba'idun ma bainal mankibain, apabila Nabi berjalan dengan cepat, dan Nabi itu sangat memperhatikan kerapian. Nabi Muhammad itu awak sidin harum, paluh sidin harum, sampai bila sidin teguring, itu paluh itu diambil oleh sahabat, paluhnya dimasukkan ke dalam minyak harum untuk menjadikan minyak harum itu tambah harum. Berarti keringat Nabi itu menjadikan parfum menjadi harum. Kalau keringat kita itu merusak minyak harum. Kalau Nabi minyak jadi tambah harum. Nabi bila lewat di satu jalan, orang tahu Nabi lewat situ. Kenapa? Jaka bahasa kita Nabi Muhammad tuh awak sidin harum, berminyak harum pun liput. Tola liput. Banyak berminyak harum, padahal sin harum. Makanya ulun saran kepada panitia masjid, begitu juga jamaah, kalau bisa ini masjid ini ada ulun lihat orang berjual minyak harum sini nah. Tadi ulun terlewati, ada lewat tadi lewat kepada masjid ini, ada sebelah sana orang jual minyak harum. Berarti ada orang jualnya. Ini ulun bukan endorse lah. Ada endorse kada? Ada orang berjual minyak harum gitu. Maksud ulun coba pangtian nukar isuk atau lusa. Nukar 20.000 kah? 50.000 kah? 30.000 kah minyak harum boles. Andak di masjidnya, nah di parak lawang tuh ulahkan wadahnya, supaya setiap orang yang datang ke masjidnya bisa memakai minyak harum tuh, supaya harum masjid kita ini. Jadi sunnah itu jadi hidup. Kita memang disuruh ke masjid itu bagus-bagus, harum-harum, rapi-rapi. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Andak minyak harum situ, andak situ. Cuma jangan dibawa bulik. Biar pakai aja, oleskan ke badan supaya harum. Nabi memperhatikan itu. Nah ini Nabi secara fisik. Sudah kita lewati. Karena sampai ini jam berapa sudah? Mana jam? Pun. Baik, sedikit lagi lah. Baik. Sudah kita bicara fisik. Sekarang ayo kita bicara akhlak. Kalau bicara akhlak,
lebih pelik lagi daripada bicara fisik. Kenapa? Sekarang guru-guru nang hadir suruh memuji Nabi, tetap pujian kita itu belum ada apa-apanya dengan yang seharusnya diterima oleh Nabi. Kita memuji Nabi ini kalau salang-alang jangan takut, puji aja. Yang penting jangan memadahkan Nabi itu anak Tuhan. Da'mad da'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Atur aja. Atur aja itu. Nabi Muhammad itu kita tidak bisa memuji Nabi, makanya Allah turun tangan menunjukkan kita itu tidak mampu memuji Nabi dengan sebenarnya. Lalu Allah turun tangan. Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Coba kita lihat bagaimana Nabi. Nah, makanya Nabi dicintai oleh para sahabat. Nih maaf, Guru Suyuti begamis, Habib Fikri bejubah bebulang, pian hadir bekupiah. Yang betakun, kenapa Guru Suyuti begamis ya? Maka Guru Suyuti ini orang Banjar, lain orang Arab ya. Kenapa kada bebatik? Kenapa kada berselawar? Kenapa kada bertopi? Kenapa begamis? Bujurai, memang pakaian kita Indonesia ini batik, tetapi ini orang cinta kada kau diapa-apai. Inya tahu, orang ini tahu, dikatakan dalam hadis, wa ahabbus thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang paling disukai Nabi itu gamis. Karena Nabi ketujuh sidin pakai. Cinta tuh kada kau diapa-apai, ngaran bikin orang cinta. Maka cinta itu maknanya, ujar Imam Qushairi di dalam risalah beliau, wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Yang dimaksud cinta adalah mengumpati orang yang dicintai, itu cinta. Tapi kan yang diikuti itu ibadahnya mas, yang diikuti itu akhlaknya, tidak harus pakaiannya. Nah, orang cinta tuh kayak itu. Amun pakaiannya jadi umpati, apalagi nang lain. Nih lah, coba pian buka di dalam Syama'il yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi. Ujar Sayyidina Anas, suatu hari aku pernah melihat Nabi Jarsidin. Aku suatu hari Sidin melihat Nabi makan. Sekalinya Nabi ini begitu makan, Sidin mengucik mangkok. Pahamlah, mengorek, dikorek Nabi mangkok tuh, dikorek Nabi. Ujar Sayyidina Anas, apa Nabi ini ngorek mangkok? Ujar Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, maaf apa pian? Ujar Nabi, wahai Anas, aku mencari labu waluh. Buah waluh itu buah ke sayur? Sayur. Aku aja Nabi mencari waluh, siapa tahu masih ada, ternyata habis. Maka ujar Sayyidina Anas, disitulah aku paham ternyata Nabi Muhammad ini senang dengan labu, senang dengan waluh. Apa ujar Sayyidina Anas, sahabat Nabi ini? Apa ujar Sayyidin? Ujar Sayyidin, demi Allah, setelah kejadian itu tidak ada makanan yang lebih aku sukai daripada labu. Kenapa? Karena mengumpati Nabi itu orang cinta kalau kada apa-apa. Padahal maksud ulun, nangaran cinta itu kan masalah selera, boleh aja berbeda. Pian nih cinta lawan abah kita, orang tua kita Habib Ahmad. Cinta lawan Sidin, Hadam Sidin, mana Hadam Sidin. Lalu turunan ke warung,
kita cinta lawan sidin. Begitu sidin memesan ayam bakar, boleh aja kalau kita memesan nila bakar. Sidin tulak kawadah paman iwak. Sidin memesan nila goreng, boleh aja pian memesan ayam goreng. Sidin memesan jeruk panas, boleh aja pian memesan teh panas. Itu kan selera, kada apa-apa. Tapi sahabat itu kadung cinta tuh sampai kayak itu. Pian tahu lah kalau di sini mungkin kedada lah. Di Samarinda pernah ada waktu corona tadi hablang. Itu ada McDonald, McD, orang jual burger. Itu berjual bungkusnya tuh gambar BTS. BTS apa tuh orang Korea tuh, Pak? Hah? BTS kalau orang Korea tuh. Pian. Berkilo-kilo mobil tuh antri untuk menukar McD tadi. Menunya sama, cuma kotak kemasannya bergambar BTS. Berkilo-kilo mobil antri. Cinta, orang ketujuh, orang kagum, kenapa dia apa-apain? Pernah suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar berjalan bersama dengan yang lain. Tiba-tiba sampai di satu tempat, anggap misalnya tempat itu di ulun nginap tadi apa, penginapan apa? Pun awak, di penginapan awak. Itu tujuannya. Begitu sampai di Masjid As-Salam ini, ujar Abdullah bin Umar, sahabatku stop. Lalu stop. Lalu sidin ke pinggir. Sekalinya sidin bekamih, bedangkak bekamih. Ya Allah, ujar kawan-kawan sidin, bekamih sekalinya. Coba sabar dikit lagi kita sampai. Nyata di situ nyaman bekamih. Apa bekamih di situ? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Ujar sidin, aku dulu pernah berjalan bersama Nabi melalui tempat ini. Lalu Nabi singgah di sini dan Nabi kencing di tempat itu, maka aku pun kencing di situ untuk mengenang dan mengikuti Nabi. Cinta kadang-kadang apa baik? Segitunya cinta itu. Jadi jangan heran kalau guru-guru begamis mengingati Nabi sidin. Artinya sahabat itu jangankan ibadat, adat saja diumpati, apalagi ibadat. Coba, mana semangka? Ulun minjam. Baik. Ini ulun minta izin biblah. Ini semangka. Kalau berdiri kan kada mungkin. Ulun minta maaf, memakan nih duduk lah. Ini semangka. Sampai ada seorang ulama dari Mesir memperhatikan musalsal ini, dan beliau mengatakan Nabi Muhammad itu apabila melakukan sesuatu, Nabi itu selalu melakukan yang kanan duluan. Selama sesuatu itu baik, Nabi pasti mendahulukan kanan. Kecuali sesuatu itu kada bagus, baru kiri. Tapi bila bagus mesti kanan. Lalu sidin waktu itu mencontohkan, ujar sidin, kayak apa Nabi makan semangka? Ujar Syekh itu dari Mesir. Ujar sidin, Nabi memakan yang di sebelah kanan. Bayangkanlah. Jelas. Berarti kanan yang dimakan duluan. Setelah itu bang, setelah kanan digigit, selanjutnya yang dimakan yang di atas ke yang di kiri? Di atas ke di kiri? Atas atau kiri? Maka ujar beliau, begitu habis diambil yang di sebelah kanan, maka semangkanya dibalik. Paham lah? Sehingga kembali digigit, semangkanya diambil di bagian kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alang-alang lah. Artinya di dalam gigitan ini tidak ada gigitan dari sebelah kiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Kok bisa Sidin memperhatikan sampai sedetil itu? Karena dia orang cinta. Itu maksud kita. Nah, sekarang kita bicara akhlak tadi. Kita kembali di terakhir, poin terakhir akhlak. Kita lanjut berdiri, biar berdiri sudah. Ujar Sayyidina Anas, khodamtu Rasulullah asyara sinin. Aku hidup bersama Nabi 10 tahun. 10 tahun aku umpat Nabi. Maka lali ufqat. Nabi kada pernah selama 10 tahun itu mengatakan, kenapa? Padahal kita, kenapa kayak itu? Kada bisa Nabi berkata begitu. Wa maqala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah. Kada pernah juga Nabi apabila ulun tuh melakukan kesalahan, melakukan sesuatu tak salah, lalu Nabi mengatakan, kenapa jadi kamu gawin angka itu? Kada pernah juga Nabi. Atau bila Nabi menyuruh aku mengerjakan, lalu aku kada ingat. Kalau pangjar Nabi, kenapa kamu kada gawi? Kada. Bila Nabi ingin senang dengan satu makanan, Nabi akan makan dan Nabi akan puji. Bila Nabi kada suka, Nabi berdiam, kada makan, selesai. Ujar Sayyidah Aisyah, ma daraba Rasulullah biyadihi syai'an qat illa ayyujahida fi sabilillah. Ujar Sayyidah Aisyah, tidak pernah dengan tangan beliau memukul orang terkecuali berjihad. Tidak memukul istri, kada juga memukul pembantu. Akhlak Nabi luar biasa. Ya Allah, kalau kita mau pendek akhlak Nabi, sudahlah. Nabi itu berdarah-darah di perang Uhud, patah gigi Sidin, dibantai paman Sidin, yang malaikat hendak ma'adzab orang-orang di Uhud, tetapi Nabi menahan dan Nabi mendoakan mereka mendapat petunjuk. Lihat hasilnya, semua dedengkot perang Uhud. Di tengah Abu Sufyan, di kanan Khalid bin Walid, di kiri Ikrimah bin Abu Jahal, yang bebinian memimpinnya Hindun, yang lelakian yang menombak paman Nabi Wahsy. Semua pentolan perang Uhud kemudian menjadi pemeluk Islam dan berjasa lawan Islam. Semua berkat kesabaran dan akhlak Nabi. Nah, jadi kesimpulannya adalah, ulun kada berpanjang lebar, ulun cukup sampai di sini. Satu, kalau kita bicara rupa Nabi ini tidak terbayangkan, tidak tertandingi. Nabi orang paling bungas, paling sempurna. Kalau kita bicara akhlak Nabi, nah kalau mengumpati wajah Nabi, kada kawa diumpati. Tapi kita mengumpati di bagian akhlak, meskipun kada kawa semua, minimal diumpati. Kenapa? Sekarang kita baca hadis. Di dalam sebuah hadis, Nabi katakan, hadis ini sahih. Ujar Nabi, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-shaimil qa'im. Ujar Nabi, ada orang inya kada pernah puasa Senin Kamis. Jelas kira-kira? Kada pernah puasa Senin Kamis, kada pernah puasa Nabi Daud, kada puasa 3 hari tiap bulan. Sidin puasa Ramadan aja. Tapi setiap hari Sidin dicatat seperti orang yang berpuasa sunnah, padahal kadang gawi. Dan ujar Nabi, orang ini kada bangun sembahyang tahajud, kada jua berduha, tapi dicatat di sisi Allah, orang ini seperti orang yang menghidupkan semua malam dengan ibadat. Orang ini sepanjang siang dianggap puasa, sepanjang malam dianggap sembahyang. Padahal malam kada bertahajud, siang kada puasa, tapi pahalanya nang kaya orang sembahyang semalaman, puasa seharian. Pertanyaannya,
Apa yang menyebabkan dia mendapatkan derajat itu? Ternyata ujar Nabi, dia mendapatkan derajat itu karena dia itu memiliki akhlak yang baik ketika bergaul dengan orang lain. Sidin malam kada tahajud, sidin siang kada puasa, tapi sikap baik, akhlak sidin bagus. Orang ketujuh, masyarakat tuh ai kada tahu lawan ilmu kita tuh kada kelihatan. Pian biar pintarnya kayak apapun, sekolah setinggi apapun, secerdas apapun, tapi lawan masyarakat kada bisa membawa diri. Orang diremehkan, bujurai seorang pendidikan tinggi, tetapi ketujuh merendahkan orang, menghinakan orang, memandang remeh orang. Orang kampung kada bakal ketujuh, karena sifat kita kada bagus. Ada juga si ikung orang, sidin tuh jangankan kuliah, SR aja kada tuntung. SR lain SD lagi SR. Orang bahari, sekolah rakyat, SD kada tuntung, ijazah kada diisi kesian. Tapi subhanallah, kada kawa beracara di masjid, sidin badahulu datang menolongi, mendengar orang di situ bepangantenan, sidin ringan tangan membantui. Kada bisa menyambati orang, bila bertemu orang sidin senyum. Kada pintar mana orangnya, kada tinggi mana pendidikannya, tetapi akhlaknya menjadikan inya diterima dan dicintai di masyarakat. Jadi akhlak ini kada main-main. Bukan hanya masyarakat ketujuh lawan orang berakhlak, ternyata Allah pun akan memberikan bagi orang yang berakhlak itu pahala seperti orang sembahyang semalaman dan puasa seharian. Padahal orangnya guring malam. Jelas kira-kira? Kemudian Nabi mengatakan lagi di dalam sebuah hadis, ujar Nabi, ma min syai'in, atau kama qala Habib, ma min syai'in asqal itu lebih berat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat. Maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih berat fil mizani, di timbangan amal, min husnil khuluq, dibanding daripada akhlak yang baik. Jadi kalau kita ditanya sesuatu amalan yang paling berat kena ditimbang, ujar Nabi adalah akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita kawa memakai akhlak Nabi ini. Jadi sekali lagi ulun ulang bahwa orang kada tahu dengan ilmu kita, tetapi orang akan menilai akhlak kita. Dan Islam itu Nabi dipuji di situ, dan Nabi diutus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah inilah Nabi kita Muhammad, rupa tidak tertandingi, akhlak tidak tertandingi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Makanya Nabi itu disebut al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Ai kamilun fi dzatihi wa mukammilun li ghairihi. Nabi itu sempurna pada zatnya dan menyempurnakan orang lain selain. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Mudahan para habaib kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa menjaga adab kita kepada keluarga Nabi. Lah, ada satu hal, ulun minta waktu sedikit lagi. Mudahan seluruh jamaah bisa bahaji berataan. Mudahan berumrah berataan. Sekitar 5 bulan yang lalu mungkin. Iya baik, umrah 5 bulan lalu kah? Sekitar 5 bulan yang lalu. Mungkin yang pernah haji, pernah umrah ingat, salah satu tempat yang kita dikabulkan berdoa itu di mana? Yang dipastikan doa itu kabul di mana salah satunya? Di Raudhah. Raudhah itu di mana?
di Madinah, di Masjid Nabawi, di antara rumah dan mimbar Nabi. Itu rumah Nabi, kubur Nabi, situ mimbar Nabi, dan di antaranya itu raudhah. Dulu bila kita masuk, kita berabut, kalau ingat lah biar. Bila kita masuk ke raudhah itu bakajal. Berabut. Sekarang kada lagi. Sekarang masuk ke raudhah itu kada lagi lewat dalam, semua disuruh keluar. Dari depan, dari arah depan makam Nabi, keluar sana ke halaman. Dibuat barisan memakai tasrih. Tasrih itu jaka bahasa kita ada surat pernyataan izin untuk masuk. Jadi surat itu keluarnya dua jenis. Satu sifatnya majmu'ah, rombongan. Itu kena rombongan yang memilih, meminta. Jadi rombongan itu sekali datang diberi kesempatan sekali masuk. Atau kita memakai aplikasi namanya Tawakkalna. Itu satu orang diberi jatah boleh masuk sekali dalam sebulan. Waktunya pilih, bisa jam 2 siang, bisa jam 1 malam, jam 12 malam, jam 2 malam. Kalau kita memilih jam 2 sampai setengah 3 malam, setengah jam, begitu kita datang terlambat 5 menit, betangis darah biar karena kau masuk. Tapi memang dia lebih tertib, karena antri tertib. Tapi resikonya itu, bila kita diberi waktu setengah jam, dari jam 2 setengah 3, datang setengah 3 lewat 5, karena kau masuk lagi, menunggu sebulan lagi baru kawan. Kenapa ulun ceritakan ini? Ulun bertemu lawan orang Jeddah, membawa anak, 15 menit aja terlambat, kada kawal lagi masuk. Padahal mulai Jeddah ke Madinah sekitar 7 jam. Maksud ulun menceritakannya apa Pak? Ulun kasihan lawan mereka tuh nah. Belum lagi kita di Batu Kajang, nang belum ada rezeki kawatulak, tapi mudahan kawatulak. Pian gin handakai kira-kira juga masuk ke raudhah. Cuma raudhahnya jauh, masuknya ketat. Ternyata ulun membaca di satu kitab ada tafsir ulama terkait hadis Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku adalah taman surga. Ujar ulama itu adalah isyarat. Sebenarnya mimbar itu ujar mereka adalah manifestasi daripada semua ajaran Nabi, baik bersumber dari Quran ataupun sunnah beliau. Jadi maksudnya mimbar itu adalah ajaran Nabi, baik bersumber Quran atau bersumber sunnah Nabi, itu mimbar. Berarti pegang ajaran Nabi itu maksudnya. Dengan satu tangan di satu sisi. Sisi lain jadi tangan kita di dua. Di sini kita pegang ajaran Nabi melalui mimbar tadi. Yang menyampaikan bisa aja Habib atau ulama. Tapi yang disampaikan ampun Nabi, itu mimbar namanya. Paham kira-kira lah? Yang kedua apa yang dimaksud dengan rumah? Rumah itu ujar mereka adalah kecintaan kepada keluarga Nabi. Kalau kita hidup di satu sisi mengikuti ajaran Nabi, baik bersumber dari Quran ataupun sunnah, di sisi lain kita cinta kepada keluarga Nabi, maka dimanapun dan kapanpun pian berada, saat itu pian berada di raudhatun min riyadil jannah. Bisa dipahami tidak? Nah jadi ini para jamaah, ulun ketika membaca rasa lapang, rasanya hati ketika membaca tafsir ulama seperti itu. Karena bujur juga, kalau pian behimat Quran hadis, tapi keluarga Nabi kita benci, luput juga. Bahkan ulun membaca tulisan ada guru Zaini Fadilah namanya, menulis kalam abah guru. Nama kitabnya kalau tidak hilap Fathul Mughni. Di dalamnya tuh abah guru mengatakan, barang siapa yang mati membawa kebencian kepada keluarga Nabi, maka matinya dalam keadaan munafik. Jadi oleh karena itu saya ulun sampaikannya adalah lucu juga kita
di sini merayakan Maulid Nabi, begitu keluar keluarga Nabi behemat disambat. Jadi jaga itu. Dan yang lebih parah lagi, tapi insya Allah di sini kada ada lah. Itu terjadi di sebagian tempat di Samarinda, ada juga sebagian di Banjar. Rami juga ini orang-orang nih mengaku keluarga Nabi, mengaku ini masalah juga nih. Lamun ini bujur kada apa-apa, ini apa geram tujuan? Lain keluarga Nabi tiba-tiba mengaku untuk apa nang dicari? Dan ciri-ciri orang-orang nang mengaku-ngaku tuh salah satu ciri-cirinya bulan Januari sampai April kayaknya segap. Begitu Mei sampai September bisa berubah kayaknya jadi Al-Habsyi. Kayaknya Oktober ke Desember bisa berubah pulang jadi Al-Atos. Bila inya mengaku segap tak kumpul Habib bubuhan segap berubahnya. Habsyi aku ya berkumpul lawan buan Habsyi berubah pulangnya. Mana ada pam orang tuh bisa berubah-ubah. Ini Habib Hadi Al-Idrus mulai lahir sampai kabila pun kada bakal berubah dari Al-Idrus. Habib Fikri bila Ban Hasan kadanya berubah. Tetap Ban Hasan. Ini terjadi fenomena begini. Nang mengaku polisi banyak juga, nang mengaku tentara banyak juga. Lain polisi lain tentara. Polisi apabila bertemu lawan orang yang mengaku polisi menipu orang, abun sampai ketangkapan polisi sakit tuh bang urusannya. Mengaku tentara tapi lain tentara, mengaku untuk menipu masyarakat, amun sampai kedapatan tentara sakit urusannya. Ini kayak itu juga, mengaku-ngaku untuk menipu umat. Jangan ojo neko-neko, jangan. Cukup aja sudah kita umat Nabi, yang penting akhlak Nabi dipakai cukup baik. Pian ini disayangi Nabi berataan. Pian ini umat Nabi Muhammad. Kurang apa kita? Lamun kita tuh baulah maksiat. Ujar Nabi di dalam hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Lalu di akhir hadis Nabi katakan tu'radu alayya a'malukum. Amal kalian ujar Nabi dilihatkan lawan aku. In ra'aitu fihi khairan hamidullah ala dzalik. Kalau aku melihat umatku begawi baik, aku akan puji Tuhan. Wa in ra'aitu ghaira dzalik. Dalam riwayat lain wa in ra'aitu syarran. Kalau aku ujar Nabi melihat umatku bermaksiat, istaghfartullaha lakum, maka aku akan mintakan ampun untuk kalian. Coba kurang apa Nabi itu sayang lawan umat ini. Jadi syukuri sudah posisi kita sebagai umat Nabi, jangan neko-neko. Nang penting akhlak Nabi pian pakai, tak kumpul aja pian lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang ulun bisa sampaikan, mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita kada berpisah dari sini kecuali dosa diampuni Allah, aib ditutup Allah, hajat dikabulkan Allah. Mudahan kita husnul khatimah. Ba'da tulil umur fi khairatu fa'afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli man wa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang ulun bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.